Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita dan berlutut sejenak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah hari ini sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini kita akan memulai ibadah hari ini. Dan biarlah kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Sebab Dia Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Amin. Adil dan benarlah
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala karunia-Mu yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, tetapi kami percaya hanya oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus ini. Kami bersama-sama GPD Barito dan pemandangan Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di gereja Barito ini Tuhan maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapilah setiap pelayan yang melayani pada saat ini Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami yang melayani pada saat ini Tuhan. Dari pimpinan pujian, backup singer, pemain musik, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah pagi hari ini kami bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja, api Pantekosta ku punya. Pantekostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala.
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi setiap hati kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa inilah yang dapat kami persembahkan bagi Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian dan sembah syukur kami. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan akan firman-Mu, oleh sebab itu sucikan, kuduskan kami Bapa, karena kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat mengajar kami, yang dapat menyatakan kesalahan kami, dan yang Tuhan yang dapat mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu
yang sudah mempersiapkan diri untuk boleh mengajar kepada kami semua jemaat Tuhan yang ada. Kiranya urapan roh Allah ada atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua jemaat yang ada, yang di rumah kami masing-masing, kami juga perlu akan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa merubah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan sendiri itu Engkau Tuhan. Engkaulah kebenaran itu sendiri Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, iman kami boleh bertumbuh atas pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada jawaban atas kebenaran firman yang hendak kami dengar. Dan selesai dalam ibadah ini Tuhan, kami menerima akan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami percaya, semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang sebentar ini disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang ada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kami serahkan pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami balaskan segala doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Saya harapkan semua yang berada di rumah pada saat hari ini menikmati berkat kasih Tuhan melalui kebenaran firman yang sebentar saya akan bawakan. Dan saya berharap saudara semua yang berada di rumah dalam keadaan yang sehat, baik ya. Tema hari ini adalah kuasa Roh Allah sanggup mengalahkan segalanya. Nah, oleh sebab itu, apa yang saudara risaukan hari ini, apa yang saudara permasalahkan hari ini, kiranya semua ini firman Tuhan sebentar saya akan bagikan bisa menjadi jawaban. Sehingga iman percaya kita bukan lemah, tapi iman percaya kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin dikuatkan. Bukan melemahkan, tapi menguatkan. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 37. Ini ayat yang tidak asing, banyak orang sudah mengenal dan tahu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana perjalanan Daud, di mana Daud begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya yakin pun juga dalam kehidupan kita ini adalah Daud-Daud di akhir zaman, di mana kita juga akan menghadapi berbagai problema, permasalahan, beban yang begitu berat, sama yang dihadapi oleh Daud, sama yang dihadapi oleh saudara. Sehingga cerita ini adalah cerita yang luar biasa termasyhur di kalangan orang Kristen, di mana Daud ini yang paling populer adalah mengalahkan Goliat. Goliat adalah suatu raksasa dengan badan yang begitu tinggi, hampir 4 meter. Saya belum lihat ada orang di sini mungkin tinggi di Indonesia 4 meter. Tetapi yang kita pelajari di sini bagaimana sesuatu yang mustahil bisa terjadi, dan kita akan melihat bahwa hari-hari ini saudara dan saya, kalau ibaratkan kita sekarang menjadi Daud, kita mengalami berbagai masalah, goncangan, beban, seperti masalah demi masalah yang saudara alami ini, seperti masalah-masalah yang besar. Masalah yang saudara alami ini seperti masalah-masalah yang luar biasa gedenya, seperti mungkin raksasa. Dengan kondisi yang sekarang yang kita alami, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh muka bumi ini mengalami hal yang sama, ya. Bukan cuma memerangi penyakit pandemik, tapi juga memerangi ekonomi yang semakin hari semakin merosot. Bahkan belum lagi yang lain-lain, ya, dari berbagai sektor semuanya merosot. Dan bagaimana kita, saudara dan saya, untuk bisa terus bisa survive. Tapi lagi-lagi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ya, kita melihat raksasa yang begitu besar, Goliat yang begitu besar. Kalau saudara tahu cerita ini, ya, dan akhirnya Goliat ini bisa dikalahkan, itu semua oleh karena, coba kita melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Di situ dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sekali lagi garis bawah. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ketika Daud ini diurapi, seketika itu juga roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan Daud. Sehingga ketika roh Tuhan itu ada di dalam
kehidupan Daud, Daud ini menjadi seorang yang luar biasa, bukan karena kehebatannya, karena kita tahu latar belakang daripada Daud adalah seorang gembala, mengembalakan kambing domba, mengembalakan yang tidak memiliki ilmu peperangan. Tetapi ketika di sini dikatakan roh Tuhan ada di atas Daud dan terus berkuasa atas Daud dan seterusnya berkuasa atas Daud, maka di sini Daud akan bisa mengalahkan Goliat, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat ya dalam banyak hal mengenai Daud ini, ya, dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan begitu luar biasa sehingga Goliat ini kalah, raksasa yang besar kalah. Ini bukan karena serta-merta Daud yang hebat, tapi ini semua oleh karena kuasa dari tempat maha tinggi yang selalu menyertai Daud, sehingga Daud ini bisa menang atas Goliat. Ini semua oleh karena Tuhan, dan kemenangan yang dialami oleh Daud ini semua oleh karena Tuhan. Dan saya yakin hari ini ketika saudara hari ini melihat situasi bagaikan Goliat, problema saudara bagaikan raksasa yang begitu besar, apakah itu di dalam pekerjaanmu, melihat akhir-akhir zaman ini Goliat-Goliat yang besar menghantui kehidupanmu, apakah itu usahamu, apakah itu istrimu, suamimu, apakah Goliat itu yang besar itu ibarat mencari seorang pasangan, bebanmu ada di dalam situ, ya, mencari pasangan hidup, bahkan juga jodoh, bahkan ada pun juga dalam keadaan penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, ataupun divonis oleh dokter bahwa penyakitmu akan terus menggerogoti di dalam kehidupan dalam tubuhmu sehingga engkau tidak akan bisa lama lagi untuk hidup. Itu adalah Goliat yang besar, itu adalah raksasa yang besar di dalam kehidupanmu. Tetapi yakinlah, tidak ada perkara yang mustahil ketika roh Allah, ketika Tuhan selalu beserta di dalam kehidupanmu. Maka hamba yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, maka engkau akan keluar sama seperti Daud, keluar sebagai pemenang. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar 3 hal. Apa Daud bisa menang? Oleh karena roh Tuhan, saudara tahu. Tapi kita akan belajar. Yang pertama, kita melihat 1 Samuel 17 ayat 47. Ada 3 hal, 3 langkah yang membantu kita untuk bisa mengalahkan Goliat, ya, yang besar, bagaikan raksasa di dalam kehidupan kita semua, termasuk saya. Ya. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayat 47, saya bacakan kepada saudara. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini dikatakan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ia pun, Tuhan pun menyerahkan lawanmu. Ia pun atau Tuhan pun menyerahkan problemamu. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel, ya, tadi 47, 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan
menyerahkan segala problemamu, masalahmu ya di tangan kita. Tuhan yang berperang ganti saudara. Tuhan melakukan segala bukan dengan pedang, bukan dengan berbagai lembing dan lain sebagainya, dengan perlengkapan perang. Tuhan tidak perlu. Yang Tuhan perlukan di sini ketika kita menyerahkan secara total di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Maka dikatakan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan dengan tangan kanan Tuhan sendiri. Kalau saya jabarkan, bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan daripada dunia ini, tapi Tuhan yang saudara sembah, Dia memakai tangannya sendiri untuk bisa mengalahkan berbagai permasalahan di dalam kehidupanmu, lawan-lawanmu, dengan tangannya Tuhan sendiri. Kalau Dia beserta dengan saudara, maka saya yakin dan percaya saudara sanggup mengalahkan. Percaya. Nah, oleh sebab itu, yang pertama yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ingat, pertempuran kita untuk mengalahkan Goliat ada dalam kendali Tuhan. Ingat, masalah problema saudara ada dalam kendali Tuhan. Jadi permasalahan yang saudara alami, pergumulan yang saudara alami, ingat baik-baik. Ingat bahwa pergumulan permasalahan bagaikan besar seperti Goliat, raksasa. Tapi ingat, ada dalam kendali Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami ini, mengingat bahwa saudara menghadapi masalah begitu luar biasa besar yang saudara hadapi, ingat, semua itu ada dalam kendali Tuhan yang saudara sembah. Jadi kalau saudara melihat demikian, iman saudara dibangkitkan. Coba kita lihat. Jangan saudara takut. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau roh itu yang diberikan kepada Daud, sehingga Daud memenangkan berbagai peperangan, bahkan mengalahkan Goliat, dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, itu bukan karena kehebatan Daud, tapi semua itu oleh karena Tuhan. Dan Daud meresponi di dalam kehidupannya. Makanya dia berkata, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, 1 Samuel 17 ayat 32, di situ Daud mengatakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena si Goliat tadi. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi Daud ini meresponi, dia tahu di dalam kehidupan Allah beserta dengan dia, dan dia melihat segala sesuatu dia bisa mengalahkan. Dan kalau kita melihat ya sesuatu hal yang luar biasa yang Daud kerjakan, ya, dan Daud lakukan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa mengalahkan orang Filistin. Ya, dia melihat berbagai pandang sudut bahwa Allah ada di dalam kehidupannya sehingga dia berani melawan Goliat yang besar itu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan yang sama yang memberikan rohnya kepada Daud, keberanian, Tuhan yang sama juga memberikan roh yang sama juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika saudara mengalami berbagai masalah, beban hidup yang saudara alami, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi adalah roh kebangkitan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membawa kita kepada suatu yang disebut ada kekuatan, ada suatu yang memberikan harapan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu perkara yang besar. Sekalipun itu besarnya seperti raksasa di dalam kehidupanmu, tapi bersama Allah
percayakan semuanya, segala sesuatu ini adalah atas kendali daripada Tuhan, maka saya yakin saudara memiliki kekuatan baru yang daripada Tuhan, sehingga saudara sanggup untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 16, di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jangan pikir pakai hikmat dunia. Kalau saudara pikir pakai hikmat dunia, aduh, saya ini bagaimana bisa jalan keluar? Orang di mana-mana, orang semua sementara sekarang sedang dalam kondisi yang ekonomi merosot. Bagaimana dengan saya? Saya ini hanya pekerja kecil. Saya ini hanya karyawan kecil. Saya nggak tahu ke depannya harus bagaimana. Mungkin hari ini saya di PHK, tapi ingat, hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Yang harus kita melihat bahwa dengan kacamata Allah. Karena bukan aku yang berperang, tapi Dia yang berperang gantikan aku. Sehingga segala sesuatu yang di depanku bagaikan raksasa, tapi aku tahu bersama Dia aku sanggup mengalahkan segala-galanya. Jadi mindset kita ini berubah. Mana ada si Allah meninggalkan baitnya? Kalau saya punya rumah, saya akan jaga rumah saya. Ada di sini yang punya rumah, garong masuk terus didiemin aja? Ada? Sembarangan orang mau masuk, mau porak-porandakan. Jangankan porak-porandakan, masuk ke kamar tidur aja mungkin gak boleh. Ada tamu yang langsung datang buru-buru masuk ke kamar tidur saudara? Kira-kira ada? Yang kenal aja belum tentu bisa masuk, betul enggak? Apalagi garong. Ini tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Masa sih Tuhan gak jaga kehidupan saudara? Kalau Dia mau bersemayam di dalam kehidupanmu, tentunya engkau akan dijaga oleh Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan harus kita lihat, compare juga dalam kehidupan kita. Jangan kita main asal baca terus kita lihat sehingga iman kita ini bertumbuh. Saya kalau baca firman Tuhan saya bayangkan dengan kehidupan keseharian sehingga kita dapat sesuatu kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada yang membinasakan baitnya Tuhan. Kalau ada yang mau membinasakan, aku yang akan membinasakan mereka. Ini firman Tuhan yang katakan. Artinya apa? Jangan main-main. Kalau mau macam-macam dengan si ini, walaupun tubuhnya pendek, botak kepalanya, tidak ada yang suka. Tetapi kalau aku ada di pihaknya, siapa yang berani lawan dia? Yang mau melawan dia, lawan aku, Allah Israel. Itu pun juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga segala sesuatu yang kita nikmati melalui kebenaran firman Tuhan, kita dihiburkan. Kita diberikan kekuatan baru. Sebab firman Tuhan juga katakan bahwa roh yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar daripada apapun juga. Jadi kalau roh Allah itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kita, kalau Dia ada ditinggal di dalam kehidupan kita, Dia bukan memberikan roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh keberanian, roh kekuatan untuk bisa melawan kehidupan di depan sana real. Ada raksasa-raksasa besar. Tapi dengan roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat yang tidak dilihat oleh dunia, tapi kita bisa melihat sesuatu hal di mana kita akan bisa mengalahkan raksasa problema saudara yang besar di depan kehidupan kita. Jadi kalau problema itu datang, kita tahu kalau dikatakan semua ada dalam kendali Tuhan yang pertama tadi, kita harus lihat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu apa? Masalah, problemamu, apapun, berkat, apapun juga. Allah turut bekerja. Ya, and we know that all things work together for good to them that love God. Jadi segala sesuatu ini bekerja sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi pergumulan permasalahan diizinkan Tuhan terjadi atau kita mengalami di sini ya, masalah pandemik, COVID-19 atau apapun bentuknya sehingga pekerjaan saudara bukannya baik atau malah menerima PHK ataupun lain, Allah izinkan itu semua terjadi karena di depan sana Allah menyediakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Karena dia bekerja sama, segala sesuatu ini bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya kepada siapa? Hanya orang yang mengasihi dia, orang yang percaya kepada dia, yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti Daud, maka bisa mengalahkan berbagai macam raksasa yang besar, Goliat di dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita tahu sekarang ini segala sesuatu ini diizinkan dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja, maka saya tadi sudah katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ingat bahwa pertempuran yang saudara alami adalah dalam kendali Tuhan. Tidak salah. Pertempuran yang saudara alami adalah dalam kendali Tuhan. Jadi saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Mazmur 56 ayat 3 katakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang bisa dilakukan oleh dunia ini terhadap aku? Tidak bisa. Bila dia ada di dalam kehidupan kita, di pihak kita, siapa lawan kita? Firman-Nya kupuji. Kenapa dipuji? Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Dan Allah aku percaya. Yesus aku percaya. Dan hanya kepadamu lah aku percaya. Dan aku bisa melewatkan semua ini karena aku yakin Tuhan beserta dengan aku. Itu orang yang percaya. Yang kedua, bagaimana untuk bisa mengalahkan Goliat yang besar? 1 Samuel 17 ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48. Di sini dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ini luar biasa. Bukan mundur waktu melihat problema, tapi malah hadapi. Orang yang tahu, yang percaya bahwa segala sesuatu ini atas kendali daripada Tuhan. Orang yang percaya bahwa segala permasalahan ini, peperangan kita ini adalah kendali daripada Tuhan. Dia maju terus. Dia nggak patah semangat. Dia terus maju. Maka dikatakan harus menghadapi. Harus terus menyerang. Makanya dikatakan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Dia malah menghampiri, bukan dia lari tunggang langgang. Kita orang yang percaya kalau kita mengalami permasalahan terus kita lari, kita keok, terus kita bersedih, kita tidak tahu, kita tidak seperti orang tidak memiliki pengharapan. Bukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, seberat apapun kehidupanmu, hadapi. Kalau engkau kesatria, engkau harus hadapi. Sama seperti Daud, dia harus berani untuk menghadapi musuh. Sekalipun Goliat yang besar, tapi dia berlari, bukan dia berjalan, tapi dia berlari dengan gagah perkasa. Karena dia tahu semua ini, peperangan ini atas kendali daripada Tuhan saya. Maka saya akan berlari karena saya yakin di depan sana sudah ada Tuhan yang menolong saya. Maka itu kalau kita ada masalah, beban, kita harus
hadapi, jangan kita kabur, jangan kita keok duluan, tapi kita harus yakin dalam kehidupanmu. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia yakin dalam kehidupannya ketika dia menghadapi musuh orang Filistin, Goliat, dia katakan, engkau datang dengan tombak, engkau datang dengan kekuatan dunia, tapi aku datang dengan kekuatan Tuhan. Aku datang dengan kekuatan dari sorga. Aku datang dengan kekuatan yang maha kuasa, maha mulia, sanggup melakukan segala perkara yang besar, yaitu Allahku yang luar biasa. Maka kehidupan saudara akan bisa mengalahi Goliat-Goliat yang besar. Maka itu kalau kita melihat Zakaria 4 ayat 6 dikatakan demikian. Maka bicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi roh Tuhanlah, roh Allah lah yang kita andalkan. Keperkasaan Tuhanlah yang kita andalkan. Bukan dengan kekuatan dunia, bukan dengan apapun juga, tapi dengan kekuatan Allah aku sanggup mengalahkan berbagai macam problema, masalah, beban yang besar di depanku, aku dapat mengalahkan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukannya, kita bukan berlari, tetapi kita harus berlari kepada satu, yaitu apa? Kita bisa mengalahkan problema itu. Kita harus hadapi. Kita jangan kecut sebagai orang Kristen, kita harus hadapi. Kalau enggak kita mana bisa kita tahu. Kita harus hadapi. Masalah itu demi masalah kita harus hadapi. Dan kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita yakin Tuhan pasti akan tolong kita. Efesus 6 ayat 17 katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita terima, kita sudah diberikan, yaitu firman Tuhan. Kita diberikan juga Roh Kudus. Maka dua hal ini itu adalah senjata yang ampuh, senjata yang bisa sanggup untuk saudara tetap bisa berdiri teguh, tidak goyah menghadapi situasi apapun juga. Hanya firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, itulah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka itu kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 15, di situ dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kau anak Allah. Oleh roh itu kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan diberikan menerima roh perbudakan. Kita bukan menerima roh yang membuat kita menjadi takut, tapi kita sudah menerima roh yang menerima menjadi roh sebagai roh yang menjadikan kita, saudara dan saya, menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, roh itulah yang mengatakan bahwa kita adalah menjadi anak-anak Allah, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Masa Bapak kita di sorga diem aja? Kan tidak mungkin. Kita harus terus percayakan sungguh. Ada masalah, hadapi masalah. Karena kita tahu kita tidak diberikan roh perbudakan yang membuat kita merasa takut. Tapi kita sudah diberikan oleh Tuhan roh kekuatan, roh keberanian, Roh Kudus yang memimpin kita. Kita sudah diberikan senjata yang ampuh dalam kehidupan kita. Apa itu? Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kalau kita pegang ini, maka saya yakin saudara akan bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang besar. Kan ada lagu itu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar dalam problemamu.
bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar, ada yang nggak ada punya jalan keluar. Kalau pakai knowledge pikiran kita yang terbatas ini, dengan pakai apapun segala kehebatan saudara, tidak ada jalan keluar. Akan menemukan jalan buntu. Tapi bersama Yesus maka ada jalan keluar. Untuk masalah siapa? Masalahku, masalahmu, masalah kita semua. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 38. 1 Samuel 17 ayat 38. Dikatakan di sini, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia tidak percaya dengan kehebatan dunia. Orang yang mau mengalahkan Goliat yang besar, problemamu, dia tidak andalkan dunia ini. Dia tidak andalkan otakmu. Dia tidak andalkan segala sesuatu yang engkau miliki. Tapi dia hanya bisa percaya dan mengandalkan kepada Tuhan. Maka itu dia katakan, aku melepas semua ini. Aku tidak bisa memakai ini. Tapi aku tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan aku, maka aku sanggup mengalahkan Goliat. Maka itu kalau di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan kita memakai pikiran manusia ketika kita melihat permasalahan. Kalau kita melihat permasalahan dengan pakai pikiran manusia, maka permasalahan itu menjadi suatu yang besar. Kalau kita melihat masalah, kita jangan pakai pikiran manusia, tapi kita pakai pikiran Allah. Minta pimpinan daripada Tuhan. Waktu kita percaya, kita sudah melihat sesuatu tangan Allah yang besar yang akan memegang saudara. Maka Yeremia 17 ayat 5 dikatakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah ayat 7 katakan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Saudara mengalami problema masalah. Kalau saudara ada dua pilihan. Saudara mau andalkan otakmu, atau saudara mau andalkan jenderal, atau saudara mau andalkan siapapun, orang tuamu, bapamu, ayahmu, atau siapapun yang saudara rasa bisa andalkan. Tapi Tuhan katakan terkutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Maka itu kalau kita terus berseru kepada Tuhan, percayalah, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Lakumu artinya tindak tanduk perilakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau saudara mau untuk jalannya diluruskan oleh Tuhan, ya, jalanmu jalan yang lurus, yang baik, hanya bisa percaya kepada Tuhan. Nah, Mazmur 143 ayat 10 ini ayat yang baik. Ya, saya bacakan kepada saudara. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ini sesuatu pemazmur katakan, Engkaulah satu-satunya Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tadi meluruskan jalanmu. Siapa yang meluruskan jalanmu? Ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan tidak bersandar kepada pengertian kita. Tapi akuilah Tuhan dalam segala tindak tanduk perilaku kita. Nah, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam tindak perilaku kita, maka dikatakan di situ, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu
menuntun aku di tanah yang rata. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, kita melihat ada suatu penghiburan bahwa Roh Kudus memimpin saudara dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Roh Kudus memberikan pengertian daripada pengertian, pengetahuan kepada pengetahuan, sesuatu yang luar biasa kepada hal yang luar biasa, kepada kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Jadi ini roh inilah yang luar biasa, roh Tuhan ini ketika dia ada di dalam kehidupan kita, maka dia akan menuntun jalan hidup kita, jalan yang rata. Dan Roma 5 ayat 5 katakan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang menjadi harapan saudara? Harapanmu tidak mengecewakan. Harapannya karena kasih Allah telah dicurahkan di mana? Di dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh itu dikaruniakan. Maka dia katakan, sebelum aku naik ke sorga, aku akan memberikan roh penolong. Supaya engkau tidak ditinggalkan seperti yatim piatu. Tapi aku akan memberikan roh penolong di dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus bukan roh yang mengecewakan saudara. Tapi Roh Kudus adalah roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah sungguh kepada Tuhan. 3 hal ya harus kita lakukan waktu kita mengalami Goliat yang besar. Yang pertama, ingat, pertempuran itu adalah milik Tuhan. Pertempuran itu atas kendali Tuhan. Pertempuran itu atas semuanya itu dalam pandangan Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Hadapi semuanya tantangan itu seperti Daud menghadapi. Jangan bimbang, hadapi semua permasalahanmu. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Maka Roh Kudus selalu beserta dalam kehidupanmu. Maka hamba yakin dan percaya engkau akan keluar sebagai pemenang. Sama seperti Daud menang atas Goliat. Saudara pun menang dalam pergumulan permasalahan saudara. Apapun yang ada menerpa kehidupanmu, jangan lihat permasalahan yang besar, tapi lihat Tuhanlah yang besar. Makanya Daud bilang apa? Jangan ambil rohmu dalamku. Betapa pentingnya roh Tuhan di dalam kehidupan Daud. Seberapa penting pertanyaan saya hari ini? Seberapa penting roh Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara menganggap bahwa roh Allah itu sangat penting, hari ini mintalah kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Karena ketika roh itu ada di dalam kehidupanmu, maka engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan roh itulah yang bisa memberikan damai sejahtera. Sekalipun engkau harus pikul salib, sekalipun engkau harus masuk ke dalam suatu perjalanan yang tidak elok, tidak mengenakan, tapi engkau tetap sukacita. Karena Allah selalu beserta memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita. Saya mengundang seluruh pemain musik, song leader, singer untuk bisa hadir ke depan. Kita nyanyi lagu ini. Kita harus tahu bahwa jangan saudara takut. 1 Yohanes 4 ayat 2 katakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah, ayat 6 katakan. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan. Itulah tandanya roh kebenaran, roh yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi Yohanes 3 ayat 5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah, yang dari roh tadi, dari Allah, mengalahkan dunia. Dan disinilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara mau mengalahkan dunia?
saudara hanya perlu satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, Amin, amin. mengalir di bait suci, Mengalir dari bait suci. perkara ajaib pun terjadi, Para ajaib pun terjadi. mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Amin. bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, di sini dikatakan Roh Allah turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika ada sesuatu hal yang mustahil, pakai kacamatamu. Tapi saya boleh katakan hari ini, undang dia, Roh Allah itu hadir. Dia hadir di tengah-tengah kita hari ini. Undang dia untuk tinggal di dalam kehidupanmu, memimpin langkah kehidupanmu. Tidak ada yang sukar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Ketika Roh Allah itu ada bekerja di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Semua pasti akan mungkin terjadi. Apa yang dialami oleh Daud, itu pun juga akan menjadi bagian yang dialami oleh saudara dan saya. Daud mengalami semua ini, kemenangan demi kemenangan, karena Roh Allah. Dan seterusnya firman Tuhan katakan, dia menyertai Daud. Dan roh yang sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya, roh yang sama itu juga ada di dalam kehidupan kita, dicurahkan di dalam kehidupan kita. 2 tahun lalu, 2000 tahun yang lalu, Yesus sebelum naik ke sorga, dia meminta Roh Kudus untuk dicurahkan supaya kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu. Roh penolong itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Roh penolong itu ada di dalam kehidupan kita. Undang dia untuk berfungsi. Undang dia untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oh, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Oh, dia maha hadir. Dia omnipresent. mengalir di bait suci, Dia ada di tengah kehidupan rumah tanggamu. perkara ajaib pun terjadi, Dia melakukan perkara yang ajaib. nyata, Mujizat Tuhan ada. sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja.
bekerja di antara kita. Hari ini undang dia hadir di dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah, yang mengalami berbagai goncangan hidup, yang mengalami berbagai tantangan hidup, yang mengalami Goliat-Goliat raksasa yang besar. Jangan engkau mundur, jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Roh Allah ada di tengah-tengahmu. Roh Allah ada di dalam setiap kehidupanmu. Minta dia untuk mimpin langkahmu. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Karena Allah selalu ada, Allah selalu beserta di dalam kehidupanmu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu, biarlah sekali lagi kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan sudah begitu jelas. Ingat, pertempuran saudara itu semua atas kendali daripada Tuhan. Jangan engkau takut, hadapi semua tantangan dan percayalah kepada Tuhan. Maka engkau sanggup keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Bukan roh yang membuat kita menjadi ciut, tetapi roh keberanian yang membuat kita, bawa kita lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh keluar sebagai pemenang yang di rumah mengalami berbagai goncangan, tantangan, sakit penyakit atau apapun juga. Minta Roh Kudus pimpin di dalam kehidupanmu, karena roh inilah memimpin kehidupan saudara dari kebenaran menuju kepada kebenaran, dari pengetahuan menuju pada pengetahuan. Bahkan hal-hal yang luar biasa yang belum pernah engkau tahu, engkau miliki, dialah yang memberitahukan kepada kehidupan di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah namamu Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan umatmu, di rumah mereka masing-masing. Sekalipun mungkin ada masalah beban yang mereka alami, tapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, dan hamba yakin dan percaya firman Tuhan tidak pulang dengan sia-sia. Tapi ketika firman Tuhan itu ditabur, dia akan bertumbuh berbuah lebat, dan dia akan menikmati kasih daripada Tuhan, di mana Tuhan akan mengontrol di dalam setiap langkah kehidupannya, membawa dia untuk memberikan jalan keluar kemenangan yang sungguh, yang pasti. Terima kasih Roh Kudus, terus pimpin kehidupan kami semua, agar kami menuju kepada suatu gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
biasa. Kami mengucap syukur, berterima kasih, puji syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Biar ini semua menjadi sesuatu yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Dan kami yakin seluruh pelayan Tuhan yang sudah bertugas, bahkan mengambil bagian mulai dari song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system, seluruh yang bertugas, biarlah Tuhan melihat dari tempat tinggi apa yang sudah mereka kerjakan dan lakukan. Dan di mata Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman terus ada, tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Untuk menyongsong hari depan kami tidak akan pernah takut dan khawatir. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang selalu beserta di dalam setiap kehidupan kami. Memimpin kami untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Bahkan juga terlebih lagi banyak hal yang luar biasa akan kami nikmati berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami juga sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tetap akan menolong kami, menyertai kami. Bahkan juga di hari-hari yang akan datang ada dalam perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Kami bisa hidup semua ini oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa